ada fakta probiotik. Gitu. Jadi ternyata saluran pencernaan kita itu memiliki lebih dari 100 triliun mikroorganisme. Itu bukan bagian dari tubuh kita ya. Jadi dia bukan organ tubuh kita. Ya, dia adalah organisme lain, tetapi menumpang hidup di dalam saluran pencernaan kita. Jumlahnya ada lebih dari 100 triliun. Gitu. Nah, dari sekitar 100 triliun itu terdiri dari sekitar lebih dari 400 yang spesies yang berbeda yang ada di dalam pencernaan kita masing-masing. Dari 400 lebih itu tadi, ada beberapa yang berbahaya, tetapi ada juga yang memberikan manfaat. Ini teman-teman sekalian, seberapa besar yang memberikan manfaat, seberapa besar yang ternyata memberikan bahaya, itu tergantung dari apa yang kita konsumsi. Termasuk dari spesiesnya. Gitu. Ketika kita sebagai orang Indonesia lebih cenderung lebih sering mengonsumsi nasi sebagai sumber karbohidrat, jika dibandingkan oleh populasi lain ketika mereka mengonsumsi roti, mengonsumsi gandum, gitu, mengonsumsi makanan tinggi protein, dibandingkan kita kan menu kita relatif rendah protein. Kita nasi, sayur, tempe protein nabati. Kita agak sedikit kurang konsumsi protein hewaninya. Nah, dibandingkan orang-orang yang mengonsumsi protein hewani yang tinggi, kita mengonsumsi karbohidrat yang lebih tinggi dibandingkan mereka, itu nanti juga akan mempengaruhi spesies mikroorganisme yang ada di dalam pencernaan kita masing-masing. Artinya ketika kita, misal nanti teman-teman 2021 sudah mulai berangkat ke Jogja, ngekos di Jogja, di mana sebelumnya di rumah, di seluruh rumah tempat kalian masing-masing, Indonesia Timur, Tengah, sampai Indonesia bagian Barat, punya karakteristik makanan di rumah masing-masing, sesuai dengan wilayahnya masing-masing. Itu nanti ketika nanti ke Jogja, akhirnya mencoba menu di Jogja, hidup dan tinggal dengan budaya makan di Jogja, itu akan mempengaruhi perbedaan dari spesies dari mikroorganisme yang ada di dalam saluran pencernaan kita. Sebentar ya, saya sambil untuk menyampaikan ke Bu Purna. Nah, terkait dengan probiotik, prebiotik, kita sering banget mendengarnya, termasuk juga sejak di makanan bayi dan balita. Gitu. Ini misalnya di makanan bayi yang berwarna merah, ini ada Lactobacillus protectus. Nah, Lactobacillus protectus berarti itu organismenya. Karena organismenya, maka ini mengandung probiotik. Ya, organismenya ini. Lactobacillus protectus. Tapi di sini ya yang satu lagi, merek satu lagi, dia diperkaya dengan inulin. Ya. Inulin itu adalah prebiotik. Ya, itu salah satu kelompok serat juga ditambah prebiotik. Maka ini dengan mengonsumsi susu ini, klaim kesehatannya adalah maka anak usia 1 tahun ke atas itu menerima asupan probiotik. Anak 1 tahun ke atas untuk merek yang ini mereka mengonsumsi atau menerima tambahan prebiotik, gitu ya. Nah, ini artinya sejak di masa kanak-kanak pun
probiotik dan prebiotik itu sudah mulai dikenalkan melalui makanan, terutama susu formula ini. Nah, ada nggak sih dari kalian, tadi sudah diketahui tentang probiotik, prebiotik, apa sih perbedaan dengan antibiotik kita? Ada yang tahu nggak antibiotik kira-kira itu apa? Coba bisa menyampaikan pendapat kalian tentang antibiotik. Pernah dengar antibiotik? Apa yang nyantol di benak kalian ketika saya bertanya tentang, ngerti nggak tentang antibiotik? Ada yang bisa berpendapat? Monggo. Izin berpendapat, Pak. Silakan open mic. Untuk kalau yang saya tahu, kalau untuk pengertiannya sendiri saya nggak tahu, tapi untuk antibiotik sendiri yang saya pahami itu untuk konsumsiannya itu harus sesuai dengan resep dokter, terus nggak bisa sembarangan. Jadi kalau udah 5 hari dilakukan proses menurut resep dokter 5 hari ya dilakukan 5 hari, jangan kurang karena itu bisa buat bakterinya yang mau dimatikan di tubuhnya, infeksinya yang mematikan bakal jadi kebal gitu Pak. Oke, Francisca Widya, terima kasih. Nah, antibiotik harus dikonsumsi dengan preskripsi dari dokter, betul. Tapi tujuan antibiotik menurut pendapatnya Francisca apa? Kenapa seseorang mengonsumsi antibiotik, tujuannya apa? Mungkin untuk kesembuhan, kalau itu khususnya untuk infeksi bakteri. Nah, misalnya terinfeksi bakteri, terus itu obatnya. Jadi kalau kena infeksi bakteri, obatnya antibiotik, saya pahamnya gitu, Pak. Oke, nah bakterinya setelah diberi antibiotik gimana? Kurang tahu, Pak. Sebenarnya sudah betul tadi ya. Misalnya gini, Francisca rumahnya mana? Ini di asrama ini. Ya, Iya, saya Pak. kiranya soalnya. Aslinya mana? Lampung. Lampung. Francisca dari Lampung main ke asrama, mungkin di weekend boleh jalan-jalan sama Bu Iin. Wah, kemana? Jalan beli makan ini itu. Alhasil karena ternyata terbiasa makan yang bersih, kok ini sekarang jajan di pinggir jalan kotor nih, gitu ya. Terkena E. coli, terkena Entamoeba coli atau Escherichia coli, terkena salmonella. Jadi diare. Gitu toh. Nah, bakteri itu kan tadi bakteri itu. Bakteri yang menyebabkan penyakit, bakteri yang tidak memberikan manfaat untuk tubuh malah justru memberikan penyakit, kita sebut sebagai bakteri patogen. Nah, bakteri-bakteri seperti ini biar tidak membuat penyakit, dia seharusnya tidak pernah ada di dalam tubuh kita. Kalaupun ada di dalam tubuh kita, kalaupun ada di dalam minuman yang kita konsumsi, kita beli es, kita beli apa, makanan dan yang lain, dalam jumlah yang masih bisa ditoleransi. Sampai ke batas, kalau jumlah itu terpenuhi, di atas jumlah itu, maka bakteri itu berpotensi menyebabkan penyakit. Jadi tetap ada batasnya. Mengonsumsi satu, atau kita makan, terus ada satu butir, bukan butir ya, satu buah, satu bakteri, satu ler bakteri, itu tidak menyebabkan penyakit. Tapi ketika ada sekian bakteri, itu baru menyebabkan penyakit. Nah, kebetulan tadi Francisca makan sembarangan nih. Ternyata di sop yang dikonsumsi sama Francisca ternyata tidak higienis, kotor, ada bakterinya. Ternyata piringnya, mangkoknya tidak dicuci dengan bersih, sehingga terdapat bakteri. Mengonsumsi itu bakteri jumlah sekian masuk pencernaan, menghasilkan diare, disitulah disebut bakteri patogen. Diare nggak sembuh-sembuh, akhirnya diperiksakan ke dokter, dapat antibiotik. Ada kata anti, maka itu lawannya. Biotik, ya itu tadi, makhluk hidup dalam tanda kutip, organismenya. Maka antibiotik tujuannya adalah membunuh mikroorganisme tersebut, khususnya adalah bakteri. Betul. Kalau pakai virus gimana? Virus kan juga makhluk hidup, beda. Strukturnya beda, virus dengan bakteri, sehingga antibiotik tidak bisa untuk orang-orang yang terkena virus. Kalau bakteri bisa. Nah, maka permasalahannya adalah antibiotik tidak bisa memilih apakah yang dibunuh, apakah yang mati itu bakteri yang patogen
atau bakteri yang probiotik. Kira-kira ketika Francisca akhirnya mengonsumsi antibiotik selama taruhlah 5 hari secara rutin, kira-kira apakah penyebab diarenya akan mati? Berkurang. Berkurang, mati, bahkan mungkin sampai itu ya, sampai bahkan ya kalau habis ya harus sampai habis gitu ya, sampai harus sesuai dengan dosis, karena diasumsikan kalau sudah melewati dosis ya bakterinya mati, gitu. Masalahnya hilang. Nah, masalah berikutnya muncul di mana tidak hanya bakteri patogen yang mati, bakteri yang baik, bakteri yang bermanfaat juga ikut mati. Kira-kira dampaknya apa, Francisca, ketika tubuh kita tidak ada probiotik? Kira-kira menurut kamu? Jadi mungkin kan bakteri probiotik sendiri itu kan untuk mencerna serat-serat yang bisa untuk fermentasi. Jadi mungkin bakal ada masalah di situ, Pak. Yang kalau misalnya kita makan serat berlebihan juga, jadi nggak begitu bagus mungkin. Begitu. Oke, betul. Manfaat dari probiotik nggak ada. Karena hilang. Pencernaan kita bersih, sih. Dari 100 triliun itu hilang semuanya. Mati semuanya. Maka dari itu, orang-orang yang mengonsumsi orang-orang yang mengonsumsi antibiotik, dia bisa jadi diare. Bukan karena adanya patogen tadi, atau BAB-nya tidak lancar, perutnya jadi kembung, perutnya BAB-nya jadi ya tidak sesuai dengan yang sebelumnya. Jadi diare atau bahkan konstipasi atau bahkan mungkin ya pencernaannya nggak lancar karena proses fermentasi serat tadi yang dikonsumsi itu tidak berlangsung karena nggak ada yang memfermentasikan. Nah, kita nanti akan diskusi ini. Maka dari itu penting buat kita mengetahui 3 hal ini: prebiotik, probiotik, antibiotik, dan simbiotik. Kita mengonsumsi produk-produk dengan probiotik, makanan, minuman merek tertentu, yogurt tertentu ada labelnya probiotik, atau tadi susu tadi gitu ada probiotiknya, Lactobacillus protectus atau Lactobacillus sirota strain atau Lactobacillus apa. Mereka adalah makhluk hidup, butuh makanan. Kalau tidak ada makanan, ya nggak bisa hidup. Makanannya adalah prebiotik. Maka dari itu, ketika kita mengonsumsi probiotik, imbangi dengan prebiotik. Ketika kita mengonsumsi prebiotik, sayuran, buah-buahan, bawang, dan yang lain, agar itu memberikan manfaat tambahan, konsumsilah probiotik. Karena bakteri kayak Salmonella, E. coli tadi yang patogen itu tidak bisa mengonsumsi prebiotik. Dia tidak menjadi lebih banyak dengan adanya serat dan yang lain, itu enggak. Prebiotik itu makanan khusus probiotik. Nah, itu tadi lawannya adalah bakteri patogen. Semuanya bisa mati dengan antibiotik. Maka dari itu kita perlu punya konsep dasarnya ini dulu kita pahami. Biar tidak terbalik-balik nih, pre, pro, anti, sin gitu. Itu juga nanti kita akan diskusikan. Oke. Baik, kita akan diskusikan dulu tentang makanannya. Prebiotik. Prebiotik gitu ya, adalah non-digestible food ingredients. Jadi mulai dari serat-serat yang tidak terdigesti dengan baik. Ya memang tidak terdigesti. Kemarin kita sudah di pertemuan kedua sudah bicara tentang serat itu. Jadi prebiotik adalah zat yang bisa memicu pertumbuhan bakteri-bakteri komensal, bakteri yang memberikan manfaat. Lawannya adalah bakteri patogen. Pato itu penyakit, gen itu membentuk. Jadi membentuk penyakit atau menyebabkan penyakit, bakteri patogen. Nah, jadi ketika kita mengonsumsi prebiotik dan di pencernaan kita sudah ada koloni bakteri-bakteri komensal, maka bakteri komensal tadi dampaknya adalah memberikan kesehatan untuk kita. Kita disebut sebagai inang, host, atau sisi yang tempat untuk sesuatu itu menumpang. Mereka bakteri 100 triliun
400 lebih bakteri itu mereka menumpang dalam tubuh kita. Gitu. Jadi kalau usus kita dibuka itu isinya bakteri doang. Itu bukan bagian dari tubuh kita, tapi mereka menumpang, gitu ya. Nah, ada berbagai macam jenis prebiotik. Klasifikasinya sebagai yang larut air, gitu ya. Dan serat ini yang bisa dikonsumsi dalam tanda kutip, gitu ya, bisa difermentasi oleh mikroba di dalam usus kita. Jadi kalau serat yang tidak larut air, dia bukan prebiotik. Jadi yang prebiotik yang larut air. Ada banyak serat yang larut air, contohnya inulin, tadi sudah disebutkan di susu formula sebelumnya, ada inulin, ada FOS, ada GOS. Nah, teman-teman mungkin pernah membaca kardus susu formula seperti yang ini, di sini nih, prebiotik FOS GOS. Nah, di sini ditambahkan dengan FOS dan GOS. Apa itu FOS? FOS itu fruktooligosakarida, GOS itu galakto-oligosakarida. Jadi memang kelompok sakarida, kelompok karbohidrat, gitu ya. Tapi yang tidak bisa digesti. Nah ini sampai ditambahkan di susu formula. Gitu. Ini kenalan aja dulu. Nah ini kelompok-kelompok oligosakarida yang merupakan serat larut air dan sebagai juga prebiotik. Ada FOS, GOS, MOS, terus IMOS, ada SOS, ada dari soy juga, jadi dari kedelai gitu ya, dari sukrosa, dari laktosa, dari pati, gitu. Itu tersubstrat dari situ, bisa dikembangkan dari situ. Ini just to know teman-teman sekalian. Nah, kapan kita menyebut sesuatu serat larut air itu sebagai prebiotik yang baik? Jadi sebenarnya serat larut air banyak banget jenisnya. Apakah semuanya prebiotik? Belum tentu. Apakah semua kelompok prebiotik itu pada akhirnya memberikan dampak yang optimal untuk memberikan kesehatan untuk kita sebagai inang? Belum tentu juga. Ada beberapa syarat. Ya, di sini setidaknya ada 3. Selama dia tidak terhidrolisa, artinya tidak tercerna, tidak diserap oleh tubuh, artinya dari mulut sampai nanti masuk lambung, usus halus, usus besar, sampai masuk kolon, tidak ada perubahan struktur, maka boleh disebut prebiotik yang baik. Kalau sudah berubah strukturnya, itu artinya sudah terhidrolisa. Hidro itu air, lisa itu lisis, pecah. Artinya sudah didigesti, sudah dipecah. Tidak bisa didigesti, artinya tidak bisa sederhana lagi. Nah, kalau sudah terhidrolisa, sudah makin sederhana lagi. Polisakarida dihidrolisa menjadi disakarida. Disakarida dihidrolisa lagi menjadi monosakarida. Nah, monosakarida memang tidak bisa didigesti lagi, tapi bisa diserap di saluran pencernaan, diedarkan ke seluruh tubuh. Nah, maka itulah bukan prebiotik. Nah, kalau yang prebiotik tidak bisa dipecah lagi. Digigit, dihancurkan usus, dihancurkan lambung, iya, tapi tidak bisa dihidrolisa lagi, dipecah. Dibuat lebih kecil, iya. Lebih sederhana lagi, tidak bisa diserap. Maka kemarin disampaikan serat larut ataupun tidak larut, dia hanya lewat saja dari saluran pencernaan. Hanya lewat saja. Tidak sempat untuk diserap, karena memang tidak bisa diserap tubuh. Nah, prebiotik yang baik, yang efektif, dia juga selektif untuk satu atau beberapa mikroflora saja. Maka tadi saya sampaikan ke kalian, ketika kita lebih sering mengonsumsi nasi, ketela, dibandingkan roti, biskuit, gandum, maka bakteri yang tumbuh di dalam pencernaan kita nanti berbeda juga. Karena makanan yang kita berikan untuk mereka kan berbeda juga. Gitu. Orang-orang yang lebih suka mengonsumsi sayuran dan buah mendominasi di dalam menunya, itu akan berbeda bakterinya yang tumbuh di pencernaan dibandingkan pencernaan orang-orang yang mengonsumsi daging. Kita tahu diet Western, ya diet-dietnya orang-orang dari Barat, itu mereka
jarang konsumsi sayur. Mereka lebih sering mengonsumsi daging-dagingan, gitu. Aneka macam daging dalam jumlah yang porsinya lebih besar. Mereka lebih sering mengonsumsi itu. Maka bakteri yang tumbuh juga berbeda dengan kita yang karena mungkin dalam tanda kutip tidak bisa mengakses daging untuk lebih sering, ya, maka bakterinya juga lebih sedikit. Ya, menu orang Indonesia itu kan relatif nabati, hewaninya sedikit. Ya telur iya, tapi apakah setiap hari kita makan telur? Ayam iya. Barangkali kita konsumsi, tapi orang lain 270 juta jiwa yang lain kurang. Jadi kita asupan sumber protein hewaninya memang lebih rendah. Nah, yang ketiga adalah bisa membantu mengubah komposisi mikroflora menjadi yang lebih sehat. Artinya gini, di dalam pencernaan kita tidak kita pungkiri ada yang patogen, ada yang komensal. Nah, komposisi yang baik ya ketika yang komensal ini lebih mendominasi dibandingkan yang patogen. Kalau yang patogen mendominasi, itu misalnya muncul pada orang-orang atau bayi balita yang diare nggak sembuh-sembuh. Misalnya, itu di bakteri di pencernaan dia penuh dengan bakteri patogen. Isinya bakteri semua yang menyebabkan penyakit. Orang-orang yang dirawat di rumah sakit karena B20 misalnya, B20 itu HIV AIDS. HIV AIDS virus, tapi permasalahannya dia membuat sistem imun tubuh kita lemah. Jadi ketika orang tersebut makan sembarangan, bakteri di dalam tubuhnya cepat sekali berkembang biak. Tidak ada sistem imun yang menekan untuk stop. Untuk orang seperti kita, relatif sehat, kita bisa makan sembarangan, nggak sakit. Nggak apa-apa, bisa. Karena tubuh kita punya sistem imun. Nanti kita di semester 3, teman-teman akan ketemu dengan saya dan rekan saya, barangkali dari UGM, akan mendiskusikan tentang mata kuliah imun ini. Tubuh kita punya sistem imun. Biar ketika kita makan bakteri secara tidak sengaja, itu kita tetap sehat. Karena ada sistem imun. Nah, orang yang kena HIV AIDS, itu mereka sistem imunnya lemah. Sehingga ketika tidak sengaja makan bakteri di dalam makanan yang mungkin dia konsumsi, di tubuhnya itu bakteri tersebut berkembang biak luar biasa cepat. Nah, akhirnya orang-orang yang seperti ini, diare berkepanjangan. Maka kalau kita, diare paling 2 hari sembuh. Hari ketiga sudah mulai membaik lagi, sudah mulai normal lagi. Tapi orang-orang dengan B20 bisa sampai 10 hari, 20 hari diare nggak selesai-selesai itu. Sampai badannya kecil. Karena diare terus-menerus. Nah, ini diberikan dengan probiotik juga susah. Nah, gitu. Karena terkait dengan sistem imun. Gitu. Nah, itu untuk orang yang sehat akan lebih menyehatkan tubuh kita ketika komposisinya lebih utama yang komensal. Bakteri patogen tetap ada. Tetapi bayangkan, kita ibarat kata satu kamar, kalau didominasi oleh misalnya oleh bakteri komensal, maka yang bakteri patogen akan tersingkirkan. Gitu. Tetap ada, tetapi tersingkirkan jadi minoritas gitu. Nah, tapi di satu sisi ketika yang bakteri patogennya itu tumbuh subur, yang komensal kalah. Maka orangnya jadi sakit-sakitan. Nah, maka ini menjadi refleksi buat kita semua nih di sini. Apakah kita sering sekali diare? Apakah kita sering sekali BAB-nya kurang lancar, atau mungkin sering sakit perut dan yang lain? Bisa jadi komposisi di dalam usus kita itu terlalu banyak bakteri patogen. Nah, menjadi insight juga buat teman-teman untuk mencoba mengkonsumsi prebiotik dengan cukup plus probiotiknya. Prebiotik saja nggak bisa, harus ada probiotiknya. Nah, ini manfaat lain dari kelompok oligosakarida. Yang pertama sebagai prebiotik. Nah, misalnya oligosakarida ini bisa meningkatkan koloni bakteri Bifido. Bifidobacteria. Jadi ada genusnya Bifido. Nanti ada berbagai macam kelompok-kelompok Bifido di kolon.
Kemudian meningkatkan digesti dari laktosa. Ya. Laktosa digesti menjadi glukosa dan galaktosa. Nah, dengan adanya konsumsi prebiotik, maka orang-orang yang mengonsumsi laktosa melalui susu misalnya akan lebih mudah mendigesti itu. Nah, misalnya seperti saya mengalami laktos intoleran. Ada nggak di sini yang seperti saya? Laktos intoleran. Jadi kalau mengonsumsi produk laktosa jadi diare karena tubuh saya tidak bisa mendigesti laktosa. Sehingga di saluran pencernaan laktosa dianggap sebagai zat yang harus dikeluarkan. Jadi kalau gampangnya, saya suka banget kopi, tapi ketika itu dikasih susu, saya langsung diare. Perut saya langsung mules gitu. Di keju, susu itu juga sama. Ada nggak di sini teman-teman yang sama seperti saya? Nah itu menyedihkan karena nggak bisa menikmati enaknya susu yang katanya orang-orang enak atau enaknya keju gitu katanya. Saya tidak bisa merasakan enaknya itu karena kalau mencobanya pasti langsung diare. Nah dengan adanya konsumsi prebiotik sebenarnya bisa meningkatkan kemampuan kita untuk memetabolisme laktosa. Kemudian meningkatkan asupan absorpsi atau penyerapan dari mineral, gitu ya. Dan meningkatkan LDL-HDL rasio. Ini kemarin sudah kita diskusikan beberapa sampai glycemic respon, tekanan darah, kolesterol darah, meningkatkan menurunkan pH feses. Ya, jadi tidak bersifat asam, tidak bersifat terlalu basa juga, jadi relatif netral. Menghilangkan yang zat-zat yang bersifat racun, toksik. Terus metabolit dari karsinogenik juga bisa hilang karena memang ini serat ya. Kemarin ini menjadi gabungan manfaat juga dari serat. Oke. Itu prebiotik, makanannya. Nah, ini sekarang adalah organismenya, probiotik. Probiotik definisinya adalah probiotik adalah definisinya mikroorganisme yang hidup. Artinya ketika kita mengonsumsi susu tadi misalnya, susu tadi yang punya bayi tadi mengandung probiotik. Nah, probiotik hidup. Nah, kalau kita mengonsumsi susu tersebut pakai acara direbus, pakai air mendidih, ya probiotiknya mati. Kalau probiotiknya mati, ya dia tidak lagi disebut dengan probiotik, jasadnya saja ada di situ. Ya, tidak lagi hidup. Nah, ini penting buat kita pahami bahwa ada banyak orang-orang yang mengonsumsi produk probiotik seperti yogurt, merek saya minum 2 dan yang lain, itu dicampurkan dengan makanan-makanan minuman lain, bahkan sampai dipanaskan, direbus, campurin ke campurin ke minuman-minuman hangat yang lain. Nggak akan memberikan manfaat karena probiotiknya sudah mati. Satu itu, hidup. Yang kedua, jumlahnya harus cukup. Kalau hanya minum produk yang saya minum 2, tapi minumnya cuma seujung sendok teh, ya nggak akan dapat manfaat. Karena jumlah di dalam setiap cc ada sekian miliar bakteri probiotik. Kalau cuma minum sedikit ya tidak akan memberikan manfaat. Gitu. Jadi harus ada 2 hal. Jumlah sama dia masih hidup. Gitu. Nah, di sini ada kelompok-kelompok bakteri probiotik. Ada Lactobacillus, ada Bifidobacteria. Lactobacillus juga banyak jenisnya. Ada juga yang hasil temuan, gitu ya. Hasil temuan dari penelitian itu juga ada. Ini sebagai contoh saja. Gitu. Kita coba next. Nah, kalau tadi dikategorikan prebiotik yang baik, yang memberikan dampak yang efektif, nah sekarang kita coba untuk mengkategorikan bagaimana sih probiotik yang efektif. Efektif disebut efektif ketika dia memberikan manfaat buat kita.
Kalau di dalam pencernaan kita ada dia dalam jumlah yang cukup dan hidup dan memberikan manfaat, oke, maka dia termasuk dalam efektif. Tapi kalau bakteri tersebut itu ternyata bersifat patogen, bahkan memberikan racun, no, itu berarti dia bukan bakteri yang probiotik, dia bakteri patogen, gitu ya. Dan mampu bertahan di usus. Usus kita itu suasananya adalah basah, yang asam itu yang lambung. Suasananya basah, bahkan basah karena sekret pankreas ya, tapi setelah itu menjadi netral karena ada asam juga dari lambung, jadinya netral. Nah, apakah bisa bertahan ketika kita mengonsumsi produk itu melewati lambung yang sangat asam, kesemprotan ya, kena sekret dari pankreas yang sifatnya sangat basah. Nah, apakah bisa tetap hidup? Kalau bisa tetap hidup sampai ke kolon kita, usus besar kita, dan dia tetap hidup di situ, dia efektif. Nah, maka ini yang perlu dikaji lebih lanjut. Kita barangkali sudah mengonsumsi probiotik dengan cukup, merasa sudah mengonsumsi dengan cukup. Pertanyaannya, beneran hidup enggak tuh di lambung kamu, di kolon kamu? Nah, kalau ternyata sampai di lambung sudah mati, ya kamu mengeluarkan uang banyak-banyak tuh. Enggak ada manfaatnya karena sudah dari lambung mati. Gitu. Jadi harus tetap hidup sampai ke lambung, sampai ke usus, akhirnya di kolon. Yang berikutnya adalah dia bisa tetap hidup saat disimpan, karena ini dalam bentuk makanan atau pakai suplemen. Gitu. Kita mengonsumsi yang saya minum 2 itu 1 bulan itu masa edarnya. Lebih dari 1 bulan botolnya akan kembung karena bakterinya sudah sangat meningkat begitu luar biasa banyak. Sudah nggak ada makanannya lagi dan itu sudah mati dan akhirnya mati. Atau itu disimpan harusnya di dalam kulkas yang sejuk, tapi ini malah kena sinar matahari atau kena panas dari laptop atau kompor gitu misalnya, ya pasti mati juga. Nah, maka harus tetap hidup selama dia disimpan. Dan probiotik ini karena juga tadi saya sampaikan dalam bentuk makanan, dicampurkan dalam makanan, ya kalau bisa memiliki sifat sensor yang enak. Gitu. Sifat sensor yang enak dan bisa diisolasi dari inang. Jadi kalau perut kita, kolon kita itu biopsi itu pengambilan sampel jaringan gitu ya. Usus kita diambil dikit aja. Di situ bisa dilihat ada bakteri tersebut gitu, yang bersifat komensal. Jadi percuma kita mengembangkan bakteri baik tapi ternyata di tubuh kita nggak cocok. Di tubuh kita ternyata tidak bisa hidup. Gitu. Hidupnya cuma di laboratorium saja. Nah, tentu nggak bermanfaat. Dia cuma menghabiskan uang kita saja buat beli, tapi ternyata di pencernaan kita dia mati. Nah, di sini manfaat dari probiotik. Kalau tadi manfaat prebiotik, ini manfaat probiotik. Yang pertama meningkatkan nilai gizi, karena ternyata bakteri probiotik itu bisa membantu menghasilkan vitamin B12. Ya, jadi vitamin B12 hanya bisa didapatkan ketika kita mengonsumsi probiotik. Itu diproduksi oleh tubuh kita, B12. Tidak ada makanan yang mengandung B12. Jarang sekali makanan yang mengandung B12. Yang ada adalah produk dari probiotik di dalam pencernaan kita. Juga vitamin K, dia bisa memproduksi itu. Nah, bisa mengobati diare gitu ya, karena tadi bakteri patogennya bisa diminimalkan dengan adanya koloni bakteri probiotik. Ya. Kemudian bisa meningkatkan sistem imun juga, sehingga orang-orang dengan penyakit tertentu bisa membaik dengan pemberian bakteri probiotik. Gitu. Termasuk bisa menurunkan prevalensi alergi. Ketika teman-teman alergi terhadap sesuatu, misalnya saya itu kan punya asma. Jadi saya selain ada laktos intoleran, saya juga ada asma.
Saya alergi sekali dengan misalnya natrium benzoat. Ya, benzoat itu pengawet. Ada di kecap, ada di saus. Itu saya alergi dengan itu. Kalau mengonsumsi saus atau kecap, itu saya bisa kambuh asma saya. Saya juga alergi dengan misalnya seperti tungau kasur. Wah, itu. Jadi hewan kecil sekali yang ada banyak di kasur itu tungau. Nah, itu ketika itu masuk dalam pernafasan saya memicu reaksi hipersensitivitas. Nah, nanti bicara tentang hipersensitivitas semester depan, semester 3 di mata kuliah imunologi. Kenapa sih seseorang bisa sesak nafas, batuk, sampai dia bisa gatal-gatal ketika mengonsumsi belalang? Nah, teman-teman, Francisca dari Lampung nanti mainlah itu ke Gunung Kidul makan belalang, makan ulat pohon jati, gitu ya. Nanti kalau mulai musim panas ya, bulan April, Mei, Juni mulai banyak tuh yang jualan di pinggir-pinggir. Kamu bisa cek, apakah tubuhmu itu alergi enggak dengan belalang. Gitu. Kalau ternyata alergi, nanti muncul sesak nafas sampai bahkan bisa sampai meninggal dunia tuh kalau benar-benar sampai hipersensitivitas yang alerginya sampai menyebabkan permasalahan-permasalahan yang mengganggu pernafasan misalnya. Nah, maka orang-orang yang mengonsumsi probiotik dengan cukup, kemampuan tubuhnya untuk menerima beradaptasi dengan alergi, ya nanti ada salah satu komponen sistem imun di sel darah putih yang bertanggung jawab dengan alergi, itu bisa diperbaiki nih propertinya dengan konsumsi yang probiotik. Gitu. Jadi manfaatnya ternyata banyak ya. Gitu. Maka dari itu klaim kesehatan untuk produk-produk probiotik dan prebiotik ini luar biasa dijualnya. Orang-orang rela menghabiskan setiap hari minum 2. Padahal satu botolnya berapa itu ya? Satu botolnya 1.500 sampai 2.000 kali 2, satu rumah ada berapa orang? Ya, setiap hari ibu-ibunya yang pakai baju merah putih itu datang nyetok buat kita. Nah, itu karena sangat laku klaim kesehatan untuk prebiotik dan probiotik ini. Sampai tadi di susu formula dari anak baru lahir pun sudah ada diperkaya dengan prebiotik dan probiotik. Sampai susu lansia pun sama aja. Gitu. Nah, bagaimana sih kinerja atau bagaimana kerja dari probiotik dan prebiotik di dalam tubuh kita? Nah, ini prebiotik. Makanannya. Dia menjadi penyubur. Dia mensuplai sebagai makanan yang memicu pertumbuhan dari bakteri probiotik, ya, mensuplai. Nah, sedangkan bakteri probiotiknya karena sudah tersuplai oleh makanan berupa prebiotik, dia akhirnya bisa berkoloni di dalam tubuh kita. Tidak hanya di saluran pencernaan, ya memang mayoritas di pencernaan, tetapi bakteri probiotik tidak hanya di itu. Di kulit kita, di permukaan kulit kita, ini banyak bakteri probiotik. Di kulit kita itu banyak bakteri probiotiknya, maka kalau kita sering cuci tangan pakai alkohol sebenarnya tidak sehat juga. Ya, berani kotor itu baik gitu. Tetapi permasalahannya ya kita tetap cuci tangan kalau sebelum makan. Ya, tapi terlalu sering mandi, terlalu sering bersih-bersih, itu ternyata malah membunuh bakteri probiotik yang ada di dalam kulit kita, yang di kulit kita, di permukaan kulit kita. Dia bukan bagian dari tubuh kita, tapi dia menjadi bagian dari sistem imun, namanya sistem imun barrier, ya, untuk mencegah dari luar itu masuk ke tubuh kita lewat kulit. Di kulit kita banyak bakteri probiotik. Di mulut kita, di air liur kita banyak bakteri probiotiknya. Nah, makanya kalau orang-orang jarang sikat gigi bau toh, nah itu di situ ada bakterinya memang lengkap itu. Patogennya ada, komensalnya juga ada. Gitu ya, patogen yang menyebabkan penyakit, bau mulut, karies gigi, lubang di gigi. Nah, sariawan dan itu menyebabkan patogennya. Tapi yang komensal juga ada. Karena dari mulut lah kita mengonsumsi banyak hal dan disitulah lubang dari masuknya bakteri-bakteri patogen. Nah, bakteri probiotik bisa membantu sistem imun lewat situ. Di saluran cerna termasuk di organ genitalia, khususnya di perempuan. Ya, maka kalau teman-teman perempuan di sini menggunakan sabun yang tidak khusus untuk membasuh organ genital kalian masing-masing, ya bakteri komensalnya mati semua. Ketika bakteri komensalnya mati semua, maka bisa cenderung
menyebabkan keluhan-keluhan seperti keputihan dan kondisi-kondisi yang lain, gatal dan yang lain. Itu karena ternyata bakteri patogennya juga mendominasi. Nah, ini probiotik itu bisa membantu untuk memerangi bakteri yang menyebabkan penyakit atau patogen. Nah, apa yang menjadi perbedaannya? Dari tadi kita sudah sampaikan tentang pre itu serat, pro itu organismenya. Kalau yang pre, seratnya itu enggak masalah. Kita menyimpan di suhu dingin, menyimpan di suhu panas, ditambah dengan larutan yang bersifat asam, bahkan mungkin disimpan lama, enggak masalah seratnya. Enggak rusak. Tapi kalau yang probiotik, karena dia makhluk hidup, dia gampang mati. Bagaimana biar tetap hidup? Nah, maka kebutuhan dasarnya dia harus terpenuhi. Misalnya, diberikan substratnya, diberikan makanannya. Maka dari itu, produk susu fermentasi yang saya minum 2, di situ ada tambahan gula sebagai makanan untuk probiotik. Tapi makanan itu sudah dihitung sedemikian rupa, 1 bulan habis. Maka dari itu kita jangan beli minuman susu fermentasi saya minum 2 itu tadi, kalau sudah lewat masa edar atau mendekati masa edar, gulanya, selain untuk cita rasa, itu untuk kehidupan bakterinya ini. Gitu. Jadi tetap diberikan elemen-elemen untuk dia tetap bisa hidup. Di sisi lain, ada bakteri-bakteri probiotik yang bisa mati karena panas. Karena dingin, itu juga bisa mati. Nah, maka penyimpanan susu fermentasi tidak di dalam freezer. Gitu. Dia di suhu yang sejuk. Tidak di suhu yang sangat dingin, suhu ekstrim juga, di panas, itu tidak. Dan ada waktunya juga, ada masa hidupnya, dia juga punya masa hidup gitu ya bakteri. Gitu. Nah permasalahannya kita nggak bisa lihat nih lewat mata. Ini bakterinya masih hidup atau enggak nih ketika saya mau minum. Dan sampai di perut kita, sampai di kolon kita, dia masih hidup enggak ya? Kita nggak ngerti nih. Gitu ya. Nah, selain lewat makanan, ada sekarang banyak suplemen probiotik. Ya, suplemen probiotik itu tadi jenisnya banyak. Ini saya coba selanjutkan di dalam slide berikutnya. Nah ini probiotik suplemen. Nah, teman-teman bisa lihat nih, saya coba beberapa merek-merek suplemen probiotik yang ada di kebanyakan memang di luar negeri gitu ya. Yang bentuknya kapsul ada, yang bentuknya serbuk ada, powder, yang bentuknya stick ya bisa digigit ada, yang bentuknya permen ada, yang bentuknya yogurt itu juga ada. Meskipun tidak semua yogurt itu mengandung probiotik, dia cuma susu aja, susu terkoagulasi gitu ya. Nah, kalau probiotik ya memang ditambahkan probiotik di situ. Nah, di dalam di dalam suplemen-suplemen probiotik ya, kapsul, tablet, stick, bubuk, gitu ya, bahkan permen, itu ada teknologi namanya mikroenkapsulasi. Mikroenkapsulasi itu artinya adalah probiotiknya itu dibuat pelindung. Nah, pelindungnya ini akan melindungi probiotik dari asamnya lambung, dari basanya ketika melewati sekret dari pankreas. Jadi dia tetap aman sampai ke kolon, dia bisa tetap hidup. Kalau tidak dengan enkapsulasi ini, mikroenkapsulasi ini, ya dia kena asam di lambung, mati. Gitu. Maka kalau kita mengonsumsi minuman-minuman dengan probiotik itu, kita perlu berpikir kritis. Ini masih hidup tapi di mulut saya. Tapi nanti kalau sudah masuk lambung, masih hidup atau enggak ya? Nah, ini pertanyaannya, permasalahannya. Jangan sampai kita mengeluarkan banyak uang hanya untuk menerima klaim yang ternyata tidak terbukti. Nah, ini kemudian
ada banyak pertanyaan juga sebelumnya tentang apakah yogurt adalah produk-produk probiotik, apa perbedaannya juga dengan curd. Ya, nanti teman-teman bisa saling baca di sini gitu ya. Bakteri untuk memfermentasinya itu berbeda. Gitu ya. Curd itu juga terkoagulasi susu dari bakteri BAL, bakteri asam laktat. Ya, BAL. Bakteri asam laktat yaitu adalah Lactobacillus lactococcus lactis gitu. Itu biasanya yang membantu untuk fermentasi untuk pembuatan curd. Kalau yang membuat yogurt bisa menggunakan Bulgaricus, Lactobacillus bulgaricus atau Streptococcus thermophilus gitu ya. Nanti teman-teman sekalian, semua materi yang saya berikan di IBM lanjut itu akan dipraktekkan, termasuk nanti akan membuat yogurt ya. Nanti di sesi praktikum teman-teman akan membuat produk dengan prebiotik, membuat produk dengan probiotik juga. Gitu. Nanti kita coba deh membuat susu fermentasi ini berhasil atau tidak. Gitu. Ciri-ciri berhasilnya seperti apa ya nanti ditunggu di sesi praktikum. Oke, kemudian ini salah satu produk yang dari tadi saya sebutkan. Ini saya tidak sedang di-endorse oleh yang bersangkutan, jadi saya tutup. Nah, kecuali kalau saya di-endorse ya saya buka gitu ya. Nah, ini tapi nanti saya akan publish di YouTube. Barangkali saya besok di-endorse sama produk ini. Kebetulan tahun kemarin saya meneliti betul di lapangan tentang manfaat dari produk ini di lansia yang mengalami diabetes gitu ya, sama kolesterol gitu. Tapi ditunggu saja jurnalnya. Oke, saya belum bisa bilang apa-apa di sini. Ini adalah merek yang tentu kita semuanya kenal. Kalau nggak kenal malah saya heran, kamu tinggal di mana ya? Karena di dalam dan di luar negeri ini selalu ada dengan berbagai macam varian yang warna-warnanya juga beda-beda. Ya, ini dari susu skim ya, rendah lemak dengan bakteri probiotik namanya Lactobacillus casei shirota strain. Nah, itu tadi cuma contoh saja buat kita kenal kalau bakteri probiotik itu ada di banyak menu kita. Nah, ada nggak sih efek samping kalau kita mengonsumsi produk-produk probiotik terlalu sering? Atau saya dari dulu kemakan iklan nih, saya minum 2 ya saya benar-benar minum 2 misalnya gitu. Ada nggak sih side effect-nya? Nah, side effect-nya ada tapi jarang dilaporkan. Kalaupun ada, biasanya yang dilaporkan adalah adanya kembung atau justru diare atau merasa sakit perut gitu. Ketika konsumsi probiotiknya terlalu tinggi bahkan bisa menyebabkan infeksi karena bagaimanapun dia bakteri gitu ya, bisa menyebabkan infeksi. Kapan ya? Akhir tahun lalu ada tren di Indonesia di mana saya kurang tahu ini tren datang dari mana, apakah datang dari karena harus ditambah dengan soju. Saya menduga ini sepertinya karena drama Korea. Ya, di salah satu scene itu konsumsi yang saya minum 2 itu sampai 3 botol, 4 botol dalam satu gelas besar, dicampur dengan soju, terus dicampur dengan apa saya lupa. Dan itu kemarin akhir tahun kemarin itu benar-benar laku di Indonesia. Banyak membuka menu-menu tambahan seperti itu. Kita bisa lihat seberapa banyak itu bakterinya di dalam satu cangkir yang akhirnya disajikan. Karena seharusnya dari pihak produsennya pun hanya menyarankan saya minum cukup 2. Misalnya pagi sama sore. Tidak sekali minum 3 atau 4 gitu. Apalagi berkali-kali karena rasanya manis, dikasih es, dikasih soju, barangkali jadi enak. Nah, ini menyebabkan konsumsinya justru berlebih. Berisiko sekali menyebabkan infeksi. Gitu ya. Dan untuk beberapa kondisi seperti mereka-mereka yang imunokompromis atau orang-orang dengan gangguan sistem imun, nah, ini justru konsumsi probiotik ini dilaporkan malah menimbulkan permasalahan seperti ruam di kulit. Jadi bercak-bercak merah di kulit kayak semacam kalau kita alergi, mirip seperti itu ruam-ruam merah di kulit. Ada demam, itu artinya ada tanda peradangan gitu ya. Ada infeksi juga berarti bisa di situ, dan sampai ke berak darah. Berak darah ini berarti pembuluh darahnya pecah.
pembuluh darah pecah bisa jadi karena infeksi di saluran pencernaan. Nah, ini bagi kelompok-kelompok orang yang memang mengalami imunokompromis. Orang-orang yang memiliki penyakit bawaan juga terkait dengan rendahnya sistem imun. Ya, juga termasuk orang-orang yang mengonsumsi obat-obatan penekan sistem imun, ya, imunosupresif. Ya, imunosupresif ini kelompok obat-obatan yang memang menekan sistem imun. Artinya orang-orang yang mengonsumsi ini sistem imunnya memang rendah. Ketika dia ditambahkan dengan probiotik ternyata justru bisa mengancam nyawa karena bisa menyebabkan infeksi itu tadi. Nah, probiotik sudah, prebiotik sudah. Susah ya kalau kita makan harus dua-duanya. Nah, maka ada teknologi namanya sinbiotik. Sinbiotik itu ketika di dalam satu produk yang kita buat, kita produksi, di situ ada probiotiknya, di situ sudah ada prebiotiknya sekalian, gitu. Jadi nggak repot. Ya, sinbiotik itu kombinasi keduanya dalam satu produk makanan. Gitu. Jadi langsung mendapatkan manfaat dari probiotik dan sinbiotik. Nah, ini contohnya, misalnya produk lagi-lagi produk susu formula. Selain ditambah dengan FOS, dia juga diperkaya dengan Bifidobacterium. Ini banyak nih susu formula untuk anak-anak nih. Untuk mendukung masa tumbuh kembangnya, untuk mendukung agar dia tidak mudah terserang diare gitu. Jadi tidak diberikan FOS sebagai prebiotik plus probiotiknya adalah Bifidobacterium. Inilah yang disebut dengan klopnya. FOS tidak akan cocok dengan bakteri lain. Dia hanya cocok dengan Bifido. Laktitol hanya cocok dengan Lactobacillus gitu. Maka substratnya hanya itu. Lactobacillus kamu makan serat yang lain ya tidak akan bisa tumbuh gitu ya. Contohnya misalnya itu. Nah, ini misalnya beberapa penelitian tentang sinbiotik terkait dengan manfaatnya di kesehatan sesuai dengan topik kita hari ini. Ya, orang-orang di sini ada orang sehat ya, 24 sampai 48 tahun, mereka diberi Lactobacillus sebagai sumber probiotiknya dan diberikan juga inulin sebagai prebiotiknya. Nah, ternyata orang-orang usia ini setelah dikasih dua ini pre dan pro, ternyata keseimbangan mikroorganisme di saluran cernanya ini lebih baik, mengalami perbaikan. Nah, perbaikannya dilihat dari gimana? Ya, tidak mengalami keluhan diare, tidak mengalami keluhan konstipasi, sakit perut, mencret. Itu tidak lagi mengalami hal itu selama diberikan terapi ini. Nah, sehingga memang teman-teman sekalian kita tidak tahu nih di dalam pencernaan kita ini bakteri komensalnya hidup enggak ya gitu ya. Karena saya sudah minum satu, enggak minum dua tapi minumnya satu. Hidup enggak ya? Nah, kita bisa lihat dari keseharian kita, apakah BAB kita lancar atau enggak. Apakah kita mengalami sakit perut, diare, kembung, sebah, atau tidak. Kalau tidak, maka kita boleh klaim saluran pencernaan kita sehat. Kita boleh klaim di pencernaan kita bakteri komensalnya tumbuh dengan baik. Gitu. Karena tanda gejala yang muncul nggak ada. Gitu. Pencernaannya sehat, maka sebenarnya mikroorganismenya juga kehidupannya bagus di situ. Ya. Sekalipun kita tidak mengecek secara langsung di kolon kita. Yang kedua misalnya ini penelitian di anak-anak nih. Usia 3-7 tahun. Penelitiannya selama 3 bulan. Anak-anak ini selama 3 bulan, mereka-mereka yang batuk pilek diare, anak-anak sering banget ya batuk pilek diare, diberikan Lactobacillus helveticus, diberikan bifidum, diberikan fructooligosaccharidia, FOS. Ternyata batuk pilek diare selama 3 bulan itu turun. Nah, artinya apa? Pemberian sinbiotik tidak hanya bermanfaat untuk saluran pencernaan saja, saluran pernafasan juga ternyata. Gitu. Itu tadi orang dewasa, anak kecil, kemudian lansia, ya. Lansia ternyata ketika diberikan Lactobacillus acidophilus, diberikan
prebiotiknya adalah poliol, ternyata saluran pencernaannya dan sistem imun lansia tersebut juga meningkat kualitasnya. Artinya apa di sini teman-teman sekalian? Mau di anak kecil, di lansia, di orang dewasa, baik mereka yang sakit-sakitan, baik mereka yang sehat, itu bisa mendapatkan manfaat ketika mengonsumsi simbiotik dengan teratur dan cukup. Gitu. Nah ini bisa dijadikan pedoman buat kita. Kemarin ketika saya bergabung dengan masyarakat probiotik Malaysia, jadi Malaysian Probiotic Society, mereka menyelenggarakan webinar gitu. Saya bertanya nih, saya punya bayi di rumah, Prof. Boleh nggak bayi saya usia 1 tahun mengonsumsi produk yang saya minum 2 itu tadi? Itu meskipun mungkin hanya 1 sendok teh atau 1 sendok makan. Nah, ternyata jawabannya adalah boleh saja. Gitu ya. Selama tidak mengganggu konsumsi ASI eksklusif. Ya, saya bilang, oh anak saya sudah 1 tahun kok, ASI eksklusifnya sudah lulus gitu. Oh ya sudah boleh, karena tidak ada masalah. Gitu. Akhirnya ya dari situ juga ketua ahli gizinya Malaysia waktu itu yang memberikan jawaban. Boleh, dari pandangan mereka boleh ya. Itu menjadi pertanyaan yang sudah mendapatkan jawaban untuk saya. Untuk bayi usia yang 3 tahun ke bawah, karena penelitian yang pernah saya lihat baru 3 sampai 7 tahun. Tapi yang lebih muda dari itu saya belum mendapatkan, tapi mendapatkan jawaban dari masyarakat probiotik Malaysia saat itu. Gitu. Nah, ini prospek ke depannya tentang probiotik. Saya sampaikan ke teman-teman bahwa penelitian tentang probiotik itu sangat menjanjikan karena banyak sekali orang sekarang itu sadar dengan kesehatan. Kita itu sekarang sadar penuh. Apalagi kemarin ketika COVID, wah semua orang beli susu beruang. Emang susu beruang bedanya apa dengan susu biasa? Gitu. Semuanya beli, bahkan termasuk saya minum 2, semuanya beli, konsumsi lebih rutin. Bahkan mungkin sampai hari ini ya, sejak 2019. Karena ternyata semakin banyak orang mulai sadar dengan kesehatan dan mencoba untuk mengonsumsi makanan yang jauh lebih sehat dibandingkan sebelumnya, agar nggak sakit. Nah, maka dari itu, probiotik hadir di tengah-tengah masyarakat kita untuk menjadi salah satu makanan minuman yang sehat. Nah, kita di bidang gizi itu harapannya nanti bisa mengembangkan produk-produk prebiotik, produk-produk probiotik di dalam bentuk makanan, bukan suplemen, ya, tapi dalam bentuk makanan. Meskipun bisa jadi nanti teman-teman bekerja juga di industri farmaseutikal, ya, mengembangkan obat-obatan, suplemen-suplemen probiotik itu boleh dan bisa aja, gitu ya. Tetapi kita di prodi gizi di Stikes Pantirapi ini harapannya teman-teman nanti ini sekarang mungkin masih semester 2 nih, tapi nanti seperti sekarang anak-anak 2018 mereka sedang skripsi, nah, kalian boleh tuh mengambil topik penelitian tentang probiotik karena masih akan terus diteliti, dikembangkan terus-menerus. Manfaatnya di bidang kesehatan, di saluran pencernaan, saluran pernafasan, bahkan mungkin di organ yang lain. Ya, ini kesimpulan dari kita. Tumbuhnya kesadaran konsumen terkait dengan kesehatan saluran pencernaan itu semakin didorong atau semakin mendorong munculnya permintaan dari suplemen dan produk-produk yang mengandung produk-produk makanan, minuman yang mengandung probiotik. Kita tetap perlu waspada, kita tetap perlu kritis gitu ya. Meskipun itu memberikan manfaat betul, tetapi konsumsinya perlu diperhatikan. Nah, di sini kemungkinan besar dilihat dari lembaga di Amerika maupun di Eropa, Uni Eropa, itu ternyata mereka sudah mulai mempersiapkan tentang probiotik ini. Semakin ke sini semakin dipersiapkan bahwa akan ada peningkatan pertumbuhan pasar untuk probiotik.
Gitu. Jadi gizi bisa berperan banyak nih nanti di permainan probiotik prebiotik ini tadi. Itu dari saya teman-teman sekalian, kita punya waktu untuk berdiskusi. Monggo jika ada yang ingin ditanyakan, dipersilakan. Pak, izin bertanya. Silakan. Untuk yang probiotik itu kalau dari kita masih baik gitu kan. Kalau untuk prebiotik sendiri kan itu kemarin saya sempat baca ada tugas juga kalau probiotik sendiri kan udah dari ASI ibu juga udah ada fosgos itu. Nah, probiotiknya sendiri itu untuk bayi itu dari mana Pak asalnya? Oke. Probiotik dari bayi di saluran pencernaan bayi berarti. Ya, ini pertanyaan Francisca bagus banget. Silakan dicatat. Saya sudah mendapatkan, saya pernah bertanya hal serupa 2 tahun lalu sama pembimbing saya, Prof. Jufri, spesialis anak konsultan Sarjito, guru besarnya FKUGM. Beliau menjadi salah satu dokter anak yang ikut mengembangkan produk susu formula yang pabriknya ada di timur Yogyakarta. Ya, saya bertanya, Prof, bayi kan steril dia, belum makan apapun, tapi kenapa di situ sudah bisa mencerna? Ada bakteri probiotiknya di pencernaan. Dapat dari mana, Prof? Gitu. Nah, karena saya waktu itu belum tahu. Akhirnya saya diberikan jawaban seperti ini, Francisca. Pertanyaanmu bagus banget nih. Nah, jawabannya gini. Lahirnya seorang bayi itu ada 2 proses. Ya, lahir secara pervaginal, jadi lewat vagina. Yang kedua di sesar. Oke, pervagina dan sesar. Nah, tadi di presentasi saya disebutkan bahwa bakteri komensal ada juga di organ genitalia, termasuk di ibu. Ya, nah, gitu. Termasuk di vagina ibu yang mau melahirkan, itu di situ ada bakteri komensal juga. Ketika bayi keluar dari pervaginal gitu ya, maka dia akan makan secara tidak sengaja tuh. Sekret-sekret yang dari vagina juga. Tidak berarti tutup mulut. Keluar itu tutup mulut. Keluar dari vagina buka mulut. Enggak. Ada sebagian cairan dari pervaginal yang ikut terhirup, terkonsumsi oleh anak bayi tersebut secara tidak sengaja. Apakah itu bahaya? Enggak. Justru itu memberikan awal mulanya bakteri komensal bisa masuk ke dalam usus seorang bayi yang steril. Sampai sini Francisca nangkep. Nah, baru setelah lahir ada proses inisiasi menyusu dini. Ya toh? Bayi ditaruh di perut ibu, merangkaklah dia mencari puting ibu karena aroma puting sama aroma di pervaginalnya dan di waktu dia di uterus itu mirip-mirip nih baunya. Jadi dia bisa mencari itu. Hanya dia minum ASI untuk pertama kalinya. ASI itu juga mengandung probiotik. Dia juga mengandung prebiotik. Nah, disitulah nambah lagi, ya. Yang kedua, jadi sumber keduanya dari ASI. Sampai sini Francisca nangkap. Nah, tapi bagaimana kalau anaknya sesar, Pak? Nah, ini dia. Anak yang sesar, dia tidak melewati pervaginal. Langsung diambil tuh. Belum sempat tuh makan cairan pervaginal. Nggak dapat komensal. Satu. Nah, nggak dapat komensal. Tetapi anak-anak yang lahir per sesar, dia kan bisa tetap minum ASI. Gitu. Ya, itu tahu, minum ASI. Maka dia bisa tetap dapat dari situ. Nah, tetapi tidak selengkap, tidak seberuntung dalam tanda kutip anak-anak yang pervaginal. Anak saya sendiri persesar. Maka saya sadar betul orang-orang yang lahir persesar itu status imunnya tidak lebih baik dibandingkan anak-anak yang pervaginal lahirnya. Maka dari itu saya pribadi sebagai orang tua yang tahu tentang fakta itu dan anak saya lewat sesar, berusaha luar biasa untuk menjaga dan meningkatkan status imun anak saya ini. Biar tidak gampang sakit. Biar punya masa depan yang secerah anak-anak yang pervaginal. Sampai sini nangkep Francisca. Oke.
Berarti dapat nih dari ASI. Nah, maka ayo di ASI, diberikan ASI. Nah, permasalahan timbul ketika ibu lahir, misal ibunya meninggal. Nggak bisa dikasih ASI dong. Ya toh, ibunya kerja. ASI nggak lancar. Ibunya nggak mau ngasih ASI, itu juga bisa. Karena apa? Ya nggak ngerti. Bisa jadi bekerja jauh keluar kota, anaknya dititipin ke neneknya dan yang lain. Akhirnya tidak mendapatkan ASI. Nah, ada sekarang ketika itu saya sama Prof. Jufri diberikan pandangan yang terbuka banget akhirnya. Bahwa ASI eksklusif itu bukan tujuan akhir. Untuk orang-orang yang ibunya meninggal, tidak bisa dikasih ASI eksklusif, terus kamu gimana? Jika ibunya bekerja nggak bisa ngasih ASI eksklusif, terus gimana? Gitu ya. Jadi tujuan akhir itu bukan ASI eksklusif. Ini saya membuka mindset teman-teman 2021. Mumpung kalian masih muda banget. ASI eksklusif itu bukan segalanya. Yang segalanya adalah kesehatan bayi. Itu titik. Tapi meraih kesehatan bayi, betul, jalan paling murah, paling mudah, paling gampang dalam tanda kutip, pakai ASI. Tapi kalau memang nggak bisa pakai ASI gimana? Ya nggak apa-apa. Konsumsi susu formula juga boleh. Gitu. Jadi tujuan akhir itu bukan ASI eksklusif. Meskipun saya orang gizi, saya sampaikan ini. Tujuan akhir itu bukan ASI eksklusif, tapi adalah tumbuh kembang anak yang optimal. Itu garis bawah betul. Tumbuh kembang anak yang optimal sesuai dengan garis pertumbuhan perkembangannya dia. Bisa lewat jalur ASI eksklusif kalau mau 6 bulan, atau lewat jalur susu formula kalau mau. Tapi susu formula yang khusus. Nah, ini yang jadi permasalahan. Yang khusus. Tidak semua susu formula bisa mendukung pertumbuhan perkembangan anak tetap optimal. Tidak semua orang juga berkesempatan memenuhi kebutuhan itu. Kalau orangnya miskin, terus gimana? Banyak bayi balita, ibunya pergi kemana keluar kota buat bekerja, dititipin ke neneknya, sama neneknya cuma dikasih air gula, air tajin, air teh. Apakah mengandung bakteri komensal? Enggak. Akhirnya apa? Dia dapat bakteri komensal dari makanan yang dia konsumsi, dari jempol dia, dari tanah, dari makanan yang kotor-kotor. Tapi apakah optimal? Enggak. Karena di situ juga ada bakteri patogen. Gitu. Jadi orang-orang yang tidak mengonsumsi ASI memang cenderung mudah sakit. Orang-orang yang tidak mengonsumsi susu formula yang formulanya menyerupai ASI itu juga cenderung sakit. Artinya mereka-mereka yang tidak menjalani ASI eksklusif, risiko sakitnya lebih besar. Gitu. Dampaknya apa? Ya sampai stunting, sampai kematian bayi, infeksi di bayi, ISPA, diare dan yang lain. Gitu. Maka dari itu menjawab dari Francisca tadi, asalnya dari mana? Dari tadi itu ada beberapa sumber. Dari ASI itu penting. Karena ASI dia mengandung probiotik dan prebiotik juga. Mensuplai itu pencernaan bayi. Tadi saya bilang di depan, apa yang kita konsumsi itu mempengaruhi komposisi mikrobakteri yang ada di pencernaan kita. Maka probiotik di dalam usus bayi yang minum ASI saja itu akan berbeda dengan probiotik yang bayi yang mengonsumsi susu formula. Akan berbeda lagi sama orang bayi yang mengonsumsi pakai air tajin atau air gula. Itu berbeda-beda tuh komposisinya. Nah, komposisi yang berbeda-beda ini menentukan dampak kesehatan di masa depan juga. Nah, ini maka penelitian tentang probiotik itu makin berkembang terus-menerus. Bagaimana kita mau sehat? Bagaimana kita mau terhindar dari kolesterol, terhindar dari diabetes, penyakit jantung, alergi, dan yang lain. Bisa nggak pakai probiotik? Bisa. Bagaimana biar terhindar dari COVID? COVID itu infeksi. Bisa nggak? Bisa. Tapi harus diteliti lebih lanjut. Gitu. Lewat jalurnya mana nih? Karena kan kita makan. Kalau COVID itu kan bukan lewat makanan, lewat pernafasan. Ada nggak sih hubungannya usus kita dengan paru-paru? Ada ternyata. Namanya GUT, GUT, good pulmoaxis. Usus dengan otak ada nggak? Ada.
good brain axis, axis. Artinya apa? Apa yang kita konsumsi itu mempengaruhi kesehatan pernafasan kita. Apa yang kita konsumsi mempengaruhi kemampuan otak kita di dalam berpikir. Sampai situ. Maka dari itu, materi yang saya sampaikan hari ini saya senang banget nih teman-teman. Dan saya bangga betul menjadi nutrisionis. Kita bisa mengendalikan apa yang kita konsumsi untuk mendukung kesehatan kita sama kecerdasan kita. Kalau kita sekarang sakit-sakitan, kita sekarang, maaf ya, kecerdasannya kurang, bisa diperbaiki lewat makanan. Kalau nggak lewat makanan, kalau nggak kita, generasi kita selanjutnya, anak kita misalnya. Gitu. Jadi berbahagialah teman-teman di sini belajar tentang gizi. Dampaknya sampai nanti. Gitu. Itu namanya good brain axis, good pulmo axis. Gitu. Jadi ada hubungan tuh yang kita konsumsi sama kesehatan pernafasan kita. Itu yang kemarin ketika di awal-awal pandemi, waktu itu teman-teman yang masih sekolah gitu ya, kita di Prodi Gizi itu hampir setiap minggu itu ada diskusi tentang bagaimana sih mencegah COVID, mengobati COVID gitu. Lewat gizi tapi. Ada yang dihubungkan dengan jahe, ada yang dihubungkan lewat probiotik ini, ada dihubungkan lewat konsumsi minuman-minuman minuman-minuman tradisional gitu. Sampai ke susu beruang. Itu yang waktu itu saya juga sempat bikin kontennya, dan itu memang untuk menjawab masalah di masyarakat. Apa betul konsumsi vitamin C dosis tinggi bisa mengobati COVID misalnya gitu. Nah, karena COVID itu benar-benar kemarin ya, kalau dari kacamata saya sebagai nutrisionis, blessing in disguise. Di sisi lain memang itu bencana, tapi di sisi lain ini waktunya kita untuk show off bahwa gizi itu punya peran nih dalam mencegah penyakit, sampai dia mengobati penyakit, sampai dia merehabilitasi penyakit. Gitu. Kita hari ini berbicara tentang probiotik dan prebiotik bukan sampai di tahap kuratif, tapi kita tahap promotif dan preventif, jauh lebih dini sebelum penyakit itu datang. Gitu. Saya sampai sini nih jawabnya, Francisca, karena pertanyaannya bagus. Matur nuwun. Ada lagi yang barangkali mau bertanya? Monggo. Ada? Bapak, Makasih Pak. saya izin bertanya. Silakan Vera. Kalau Scooby bakteri yang buat kombucha itu apa termasuk probiotik apa prebiotik? Ya, terima kasih Vera. Ini pertanyaannya juga bagus. Saya minggu ini sedang publish 2 jurnal tentang pembuatan kombucha, kerjasama dengan beberapa universitas di Jawa Barat. Mereka mengembangkan kombucha dari beberapa probiotik untuk membuat teh fermentasi. Ya, teh fermentasi yang dikonsumsi sebagai sumber. Kan selama ini sumber probiotik adalah susu fermentasi lewat susu. Ya, susu fermentasi, lactobacillusnya. Tapi sekarang ada teh yang difermentasi namanya kombucha. Bakteri yang dimasukkan adalah bakteri Scooby. Nah, di situ bisa disebut dengan probiotik. Jadi produknya itu di di kombuchanya itu tadi. Hasil penelitian kami menunjukkan bahwa ternyata kombucha ini bisa membantu untuk menekan bakteri-bakteri patogen. Tapi penelitian yang kami lakukan baru berbasis laboratorium, jadi bukan di manusia. Jadi masih di laboratorium. Jadi masih in vitro, masih tahap paling dasar. Nanti kalau sudah in vitro, in vivo langsung ke hewan coba ke manusia. Nah, jadi tahapnya masih panjang banget gitu. Tetapi membuktikan bahwa ternyata kombucha itu bisa kalau dari penelitian kami loh ya, itu bisa menekan adanya bakteri patogen, pertumbuhan bakteri patogen gitu. Jadi harapannya nanti orang-orang kalau mau mengonsumsi kombucha, kalau mau sehat gitu bisa konsumsi kombucha karena dia juga mengandung probiotik gitu. Gitu Vera, tapi saya nggak bisa mendeklar bahwa itu bisa mencegah penyakit karena penelitian kami belum sampai sana. Tapi menghambat pertumbuhan bakteri bakteri patogen itu bisa. Ada beberapa bakteri yang sudah diuji dan terbukti secara klinis dan terbukti
secara statistik juga pertumbuhannya bisa dicegah dengan konsumsi, dengan pemberian kombucha di bakteri itu tadi. Gitu, Vera. Semoga bisa menjawab ya. Baik Pak, terima kasih. Oke. Ada lagi barangkali teman-teman tentang probiotik ini sama prebiotik. Apakah kalian juga termasuk kelompok orang-orang yang mengonsumsi khususnya ya probiotik secara rutin atau tidak? Bisa cerita barangkali ada yang konsumsi secara rutin probiotik? Merek apapun boleh, yang minum 2 juga boleh, yang khusus juga ada, yang aneka rasa-rasa sekarang ada yang sasetan dan yang lain. Ada yang mengonsumsi probiotik ini 2021? 46 anak? No one? Oke. Mengonsumsi, Pak. Ya, siapa namanya ini? Gabriela Berlintina. Iya. Kamu mengonsumsi ya satu kali Ya, sehari atau? ya. Cuman sekali sehari sih, Pak. Oh iya, rutin? Rutin semuanya. Sejak kapan? Dari kecil udah suka minum itu sih, Pak. Kalau suka, semua orang suka karena rasanya bagus. Permasalahannya apakah rutinnya ini benar-benar rutin nih, misalnya benar-benar setiap hari nih, bolong ya paling dikit. Dalam 1 tahun ini misalnya, 2 tahun ini misalnya gitu. Kalau 1 tahun ini iya. Ya, Satu. bolong-bolong gitu, cuman bolong-bolong dikit. Oke, ada manfaat yang kamu dapatkan kah? Iya Pak, jadi lebih lancar untuk BAB-nya, terus jarang diare juga. Oke, good to know ya. Saya juga rutin. Saya sama istri saya rutin sejak pandemi. Betul-betul sejak pandemi. Ketika awal pandemi, saat itu kami juga memutuskan untuk mengalokasikan anggaran untuk membeli produk tersebut setiap hari dan mengonsumsinya setiap hari. Sampai sekarang masih rutin, tapi memang bisa membantu saluran pencernaan. Tetapi memang perlu diimbangi juga dengan prebiotik. Kalau tidak ya sama saja, karena dia bakal mati. Gitu. Ada lagi barangkali teman-teman yang sama seperti Gabriela, juga yang mengonsumsi itu, tapi nggak mendapat manfaatnya misalnya. Ada nggak dari kalian? Atau mengonsumsinya tapi dengan cara yang berbeda. Sama seperti yang tadi saya sampaikan, sampai dicampur dengan soju, sampai kayak gitu, dicampur dengan bir dan yang lain. Nah, hal-hal yang di luar batas ya, tidak sesuai dengan peruntukannya, sebenarnya tinggal dikonsumsi setelah makan. Ada di sini yang suka konsumsi itu? Ada juga nggak apa-apa, cuman saya menginformasikan itu bukan cara konsumsi yang baik untuk untuk produk-produk dengan bakteri probiotik. Oke, ada lagi yang barangkali mau bertanya? Silahkan teman-teman. Ada 2021 yang mau bertanya? Oke. Kalau memang belum ada yang bertanya, saya membuat tugas untuk kalian probiotik. Kalau nggak salah jadi tugas 2, silahkan dicek. Untuk tugas 1, 2, 3 itu teman-teman memiliki waktu sampai sepanjang semester ini. Jadi silahkan dikerjakan kapan saja, monggo dikumpulkan kapan saja juga silahkan. Ada waktu dikerjakan saja. Gitu ya, bahkan kalau biar bisa untuk kegiatan tugas yang lain. Untuk mata kuliah saya di semester ini ataupun di semester ke depan, saya tidak akan memberikan deadline hanya 1 minggu atau 2 minggu, tapi 1 semester. Jadi teman-teman punya waktu yang panjang, kapan bisa membuat tugas yang seoptimal mungkin, sebaik mungkin. Dapatkan nilai A dari saya. Berusaha dapatkan nilai A dari saya dari tugas-tugas yang dibuat dengan dengan optimal kita. Oke, jam 1.40. Kalau memang tidak ada yang ingin ditanyakan, saya cukupkan hari ini. Terima kasih. Saya nanti akan post ini di YouTube, karena ini saya bukan menjadi hostnya. Saya akan post di YouTube, teman-teman bisa memutar kembali. Barangkali ada pertanyaan dan jawaban yang tadi saya sampaikan, kalian belum sempat mendengarkan dengan lancar, belum sempat mencatat, kalian bisa mendengarkan ulang, menonton ulang di YouTube. Terima kasih teman-teman 2021, semoga dalam kondisi sehat terus. Kita jumpa lagi di bulan April.
kita akan siap-siap untuk ketemu secara fisik nanti. Semoga dalam kondisi sehat, salam buat keluarga. Matur nuwun, berkah dalam, selamat siang semuanya. Selamat siang, Pak. Selamat siang, terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Selamat siang, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Selamat siang, terima kasih banyak, Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Dian. Izin live ya Izin, Pak. Pak.